Ya, baik. Kita masuk ke bagian desain eksperimen lanjutan ya. Di sini saya mau membahas beberapa desain. Ada yang pertama ini adalah desain satu kelompok. Untuk desain satu kelompok ini ada 3 macam, yaitu one group post-test design, one group pretest post-test design, dan time series design. Nah, untuk one group post-test design, ini hanya satu kelompok. Jadi satu kelompok ini bisa terdiri atas beberapa orang atau beberapa partisipan atau beberapa subjek, tetapi mereka itu punya karakteristik yang sama sehingga mereka bisa dijadikan sebagai satu kelompok. Nah, ini adalah desain yang paling sederhana namun banyak sekali kelemahannya. Karena desain ini tidak mampu mengendalikan atau mengontrol berbagai variabel sekunder. Contoh, ini kita beri manipulasi lambangnya X ya, lalu kita ukur. Jadi kelompok itu diberi perlakuan atau manipulasi, setelah itu langsung diukur. Tidak ada pengukuran sebelumnya untuk mengetahui kondisi awal, atau pengukuran-pengukuran lanjutan atau kelompok pembanding untuk mengetahui apakah perubahan yang atau kondisi yang terjadi di sini itu benar-benar karena kondisi manipulasinya atau karena faktor-faktor lain atau memang sudah seperti itu. Jadi kita tidak tahu bagaimana kondisi kelompok ini sebelumnya. Kita hanya tahu kondisi kelompok ini setelah mendapat perlakuan. Jadi apakah kondisinya itu dipengaruhi oleh perlakuan atau memang mereka seperti itu sejak dahulu, kita tidak tahu. Jadi desain ini banyak sekali kelemahannya. Kemudian one group pretest post-test design. Nah, ini agak mendingan dibanding yang desain sebelumnya. Sebelum diberi perlakuan, kita ukur dulu. Dan setelah diberi perlakuan, kita ukur juga. Nah, di sini kita bisa membandingkan antara hasil pengukuran sebelum dan sesudah. Ya. Di sini agak lebih baik dibanding sebelumnya karena kita tahu kondisi awal dan kita tahu kondisi akhir setelah diberi perlakuan. Jadi kalau O2 ini berbeda dengan O1, itu kita bisa katakan kemungkinan karena perlakuan. Akan tetapi, karena tidak ada kontrol dari misalnya kelompok yang lain atau ada pengukuran tambahan, maka perubahan yang ada di sini itu mungkin juga dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Jadi desain ini pun ada kelemahannya. Nah, desain yang berikutnya adalah time series. Pada time series, kita melakukan berbagai pengukuran. Jadi bukan hanya satu pengukuran sebelum dan satu pengukuran sesudah, tetapi pada time series, kita melakukan pengukuran itu berulang-ulang kali. Misalnya seperti ini. Dengan demikian, kita akan mengetahui apakah peningkatan atau penurunan itu ternyata membentuk tren. Ini yang disebut tren ya. Kecenderungannya seperti apa. Jadi ternyata setelah naik agak turun, naik turun. Seperti itu. Ini contoh desain time series yang sederhana. Jadi kita lakukan 2 kali pengukuran sebelum perlakuan, lalu 2 kali lagi pengukuran setelah perlakuan. Nah, banyaknya pengukuran di sini itu bisa dikembangkan sesuai dengan desain
rancangan yang kita butuhkan. Jadi, misalnya kita membutuhkan lebih banyak data, maka kita bisa menambahkan pengukuran di sini. Semakin banyak datanya, maka grafik ini akan semakin kaya. Tetapi kelemahannya adalah semakin banyak pengukuran, itu juga biasanya biayanya akan semakin meningkat, waktu yang dibutuhkan juga akan semakin panjang, dan subjek penelitian kita itu mungkin saja mengalami kejenuhan atau problem karena mengikuti berbagai tes. Contoh, kalau Anda sedang mengalami penyakit demam berdarah, maka setiap hari Anda akan dicek darahnya untuk mengetahui kadar trombosit. Proses pengecekan itu harus dilakukan untuk mengetahui kondisi Anda. Nah, itu salah satu jenis time series sebetulnya. Akan tetapi, efek negatifnya tentunya bagi pasien itu sangat tidak menyenangkan begitu perawat datang membawa peralatan untuk mengambil darah, mungkin kecemasannya sudah meningkat. Ya. Nah, itu efek samping dari pengukuran yang berulang-ulang. Ya. Akan tetapi dengan demikian, memang sebagai peneliti kita akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gitu. Ya. Jadi ini yang merah ini batasnya, ini adalah fase manipulasi. Di fase manipulasi ini juga tetap ada pengukuran. Kemudian ini fase setelah manipulasi dan ini fase sebelum manipulasi. Ya. Kita jadi bisa membuat grafik. Ini adalah contoh-contoh hasil dari time series. Dengan menggambarkan grafik ini, kita bisa dengan cepat membuat interpretasi. Kalau seperti ini, kita bisa katakan bahwa ini tidak ada efek dari perlakuan, ya. Intervensi ini atau manipulasi ini tidak memberikan efek yang perubahan yang signifikan. Ya. Kalau yang ini, kita bisa katakan intervensi atau manipulasi atau perlakuan yang kita berikan itu akan menurunkan, entah apa yang diturunkan ini ya, gelombangnya, menurunkan. Kemudian kalau yang C ini, dia menurun, tapi seiring dengan waktu dia akan meningkat kembali. Gitu ya. Sementara yang ini, begitu diberi intervensi, dia menurun dan kemudian kecenderungannya akan menurun. Jadi intervensi ini cukup sekali, dia akan selalu menurun. Begitu ya. Dengan membuat grafik seperti ini, itu memudahkan kita untuk menganalisis. Itu keuntungan dari time series. Sekarang saya jelaskan desain yang lain. Nah, ini adalah desain-desain dua kelompok. Dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Nah, yang paling sederhana itu adalah static group design. Static group design ini merupakan pengembangan dari one group post-test design. Ya, pada one group post-test design tadi kita lihat bahwa satu kelompok itu diberi perlakuan, kemudian diukur. Nah, static group design ini merupakan pengembangan. Jadi, kita membuat dua kelompok, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hanya pada kelompok kontrol tidak diberikan intervensi apapun. Nah, dengan demikian, data yang kita bandingkan adalah data dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kita bisa bandingkan apakah terdapat perbedaan. Kalau terdapat perbedaan, kita bisa duga itu karena efek dari perlakuan.
Akan tetapi, karena tidak ada pengukuran sebelumnya, kita tidak tahu apakah kondisi di kelompok eksperimen ini itu terjadi karena perlakuan atau memang sudah seperti itu, ya. Jadi ini desain yang juga banyak kelemahannya, walaupun sudah diberi kelompok kontrol. Oleh karena itu, kita bisa kembangkan menjadi desain seperti ini. Non-randomized ini maksudnya adalah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu dibagi tidak dengan cara randomisasi, tetapi mereka sudah ada sedemikian. Contoh kelompok eksperimen, kelas eksperimen A dan kelas eksperimen B. Tidak ada randomisasi di sana. Anda memilih kelas A, B, C itu mungkin karena mengikuti jadwal yang kosong. Sehingga bukan peneliti yang membagi kelompok itu ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol, tetapi memang kelompok itu sudah ada sedemikian. Ya. Misalnya juga kalau kita mau meneliti desa A dan desa B. Tidak mungkin kan kita bagi. Silakan Bapak-Bapak secara acak ya, saya bagi, Bapak tinggal di desa A, Bapak tinggal di desa B, kan tidak mungkin kan? Mereka sudah ada di situ, sehingga kita tidak bisa membaginya lagi. Nah, itu yang disebut sebagai non-randomized. Jadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sudah ada, kita tinggal memakai yang satu sebagai kelompok eksperimen, yang satu sebagai kelompok kontrol. Di sini sudah ada pretest. Nah, ini sudah lebih baik karena kita tahu kondisi di awal. Ya. Akan tetapi karena bukan randomisasi yang dipakai, maka kita juga tidak bisa mengetahui apakah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini kondisinya sama. Ya. Kita tidak bisa menjamin itu. Kita hanya bisa mengetahuinya melalui kondisi pretest ini. Kemudian ini jenis yang berikutnya, randomized subgroup design post-test only. Di sini kelebihannya adalah sudah menggunakan teknik randomisasi. Jadi kita sudah bisa membagi kedua kelompok ini secara acak ya. Jadi kita dapat satu kelompok subjek, lalu kita bagi dengan undian siapa yang masuk ke kelompok eksperimen, siapa yang masuk ke kelompok kontrol. Hanya di sini tidak ada pretest, hanya langsung post-test. Ya. Kemudian berikutnya ini, kita tambahkan M. M ini apa sih? M ini adalah match. Match itu maksudnya apa? Match itu adalah memasangkan. Jadi, kalau kita punya satu kelompok subjek, setelah ini ada R berarti ada randomisasi, ya. Secara acak kemudian kita bagi ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ketika kita punya satu karakteristik yang harus dikendalikan, nah salah satu teknik kontrol yang kita bisa gunakan adalah match. Saya beri contoh ya. Kita mau menggunakan teknik metode mengajar baru, misalnya seperti yang ada di salah satu kelompok di draft proposalnya, itu ada salah satu kelompok yang mau membuat, kalau tidak salah, kolaboratif learning. Ya, itu kelompok siapa ya? Untuk meningkatkan motivasi belajar di masa pandemi, kalau nggak salah. Itu kelompok siapa ya? Itu ada punya siapa ya? Kelompok berapa itu? Ada kan? Kolaboratif learning. Ada yang merasa punya proposal itu?
Nggak ingat? Nggak ingat ya? Oke, nah collaborative learning, katakanlah teknik metode pengajaran tertentu. Nah, metode pengajaran tertentu itu kan selalu berkaitan dengan yang namanya IQ ya. Kalau kita pakai metode apapun, kalau kecerdasannya sangat tinggi atau sangat rendah, itu bisa memengaruhi hasil pelajaran walaupun kita memakai metode pengajaran yang sama. Nah, oleh karena itu IQ ini bisa dilakukan kontrol dengan teknik matching. Caranya adalah orang yang akan mengikuti penelitian ini diukur IQ-nya, kemudian setelah dilakukan randomisasi dibagi, kita buat matching, jadi memasangkan orang yang punya IQ yang sama, ya, dibagi yang satu masuk kelompok eksperimen, yang satu masuk kelompok kontrol. Jadi misalkan kita punya orang yang IQ-nya 100. Yang IQ-nya 100 ini dibagi dua. Jadi satu masuk kelompok eksperimen, satu masuk kelompok kontrol. Yang punya IQ 120. Ini juga dibagi. Yang satu masuk kelompok eksperimen, satu masuk kelompok kontrol. Kemudian misalnya ada yang punya IQ 90. Nah, ini juga dibagi. Yang satu masuk kelompok eksperimen, yang satu masuk kelompok kontrol. Demikian seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan matching. Jadi variabel sekunder berupa IQ ini itu dapat dikendalikan sehingga tidak memengaruhi proses eksperimen ini. Gitu. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, yang ini adalah yang paling umum dipakai. Setelah dibagi secara acak ya, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kemudian dilakukan pretest, kemudian satu kelompok diberi perlakuan, dan kemudian kita beri post test. Ini adalah desain yang paling banyak dipakai. Selanjutnya, analisis covariance. Jadi, ini yang variabel Y ini merupakan variabel yang dianggap sebagai variabel bebas yang variabel sekunder yang bisa memengaruhi hasil penelitian. Nah, ini lebih kompleks daripada sebelumnya karena kita harus tahu bagaimana interaksi dengan antara Y ini dengan X ini. Ya. Kira-kira seperti itu. Saya pindah ke slide yang berikutnya. Nah, yang ini adalah desain-desain yang lebih kompleks lagi, desain Anafarta. Saya hanya akan berikan gambaran saja karena ini untuk level S1 saya pikir ini terlalu kompleks ya. Tapi saya akan berikan gambaran saja. Jadi ini desain analisis varian satu jalan. Ini erat kaitannya dengan analisis varians di statistik. Jadi itu kalau mungkin Anda pernah belajar di statistik dulu ada one way ANOVA. Nah, ini desain eksperimennya. Ya. Desain eksperimennya itu memiliki satu variabel bebas, tapi variasinya itu lebih dari 2 macam. Ya. Kita bisa punya satu kelompok kontrol dengan beberapa kelompok eksperimen atau beberapa kelompok eksperimen tanpa kelompok kontrol. Nah,
Ini seperti yang misalnya kita mau meneliti metode pengajaran, misalnya metode pengajaran diskusi menggunakan teknik diskusi, misalnya. Nah, diskusi yang satu menggunakan tambahan diskusinya menggunakan tambahan materi sejarah, misalnya. Yang satu diskusi menggunakan, nah gitu, materi apa misalnya. Nah, itu variasinya lebih dari 2 macam, tapi sama-sama metode diskusi misalnya. Atau Anda bisa mencoba misalnya untuk bayi-bayi ketika diberi makanan tambahan, tapi yang satu makanan tambahannya adalah kacang hijau, yang satu makanan tambahannya adalah misalnya kacang almond. Bagaimana efeknya? Yang satu lebih mahal gitu ya, lebih bikin bokeh. Nah, desain-desainnya seperti ini. Jadi ada 3 macam misalnya ya. Kalau Anavar itu kelompoknya lebih dari 2, jadi minimal ada 3. Kalau kelompoknya ada 2, itu kita pakainya ujinya nanti ke t-test. Tapi kalau analisis varians tuh kelompoknya tuh 3 ke atas. Tuh. Nah, ini kira-kira gambaran-gambarannya. Saya nggak akan bahas terlalu banyak supaya Anda nggak pusing, karena saya yakin juga ini terlalu rumit kalau untuk level S1 ya. Tapi ini gambaran-gambarannya. Jadi artinya yang mau saya tunjukkan di sini adalah desain eksperimen itu sangat kompleks ya. Dari yang paling sederhana hingga yang sangat kompleks. Kenapa? Karena itu dibuat untuk membantu peneliti menjawab pertanyaan permasalahan. Jadi makin kompleks pertanyaan permasalahannya itu ya, pertanyaan penelitian atau permasalahannya, maka diperlukan desain-desain yang juga semakin kompleks. Dan ini membutuhkan teknik analisis statistika juga yang lebih kompleks. Jadi mereka itu saling berkaitan, ya, antara desain eksperimen dengan analisis statistiknya. Oke, sampai sini dulu penjelasan tentang desain-desain. Adakah yang ingin bertanya tentang desain-desain ini? Mungkin ada yang mau mencoba menerapkan salah satu desain dalam proposalnya, kemudian perlu penjelasan lebih lanjut mengenai salah satu desain, silakan. Ada yang mau bertanya? Sesungguhnya yang disebut sebagai proposal eksperimen itu sebetulnya sangat detail. Bukan hanya seperti proposal biasa, tetapi dia harus sangat detail, dilengkapi dengan berbagai tambahan, lampiran ya. Salah satu lampiran yang biasanya itu sangat mempengaruhi keberhasilan dari eksperimen itu adalah yang disebut sebagai modul. Ini saya kasih contoh modul eksperimen yang saya buat untuk modul penelitian eksperimen yang saya buat ya untuk mengetahui efek dari terapi pijat pada anak dengan gangguan pemusatan perhatian. Nah, selain proposal, saya harus menuangkan detail rancangan eksperimen itu di dalam sebuah modul. Kenapa begitu?
karena detail eksperimen itu tidak bisa dituangkan di proposal. Itu detailnya ada di dalam modul. Apa yang ada di dalam modul? Di antaranya waktunya. Waktunya bisa detailnya seperti apa? Ini deskripsinya. Deskripsi waktu pijatnya. Apakah boleh di pagi hari, siang, atau sore? Nah, itu semua detailnya itu saya tuangkan di sini. Kemudian peralatan yang digunakan. Apa saja peralatannya? Apakah kita jadi kita tidak boleh melewati salah satu peralatan ini. Jadi semua detail peralatan yang mau dipakai itu dituangkan. Kemudian penataan ruangannya seperti apa? Itu harus diperjelas, digambarkan terapisnya di mana gitu ya. Itu kita buat desainnya. Kemudian instruksinya. Instruksi itu harus ada supaya ketika pada saat pelaksanaan kita tidak melewati atau tidak melewatkan satu bagian pun, ya. Jadi di sini detailnya seperti apa? Ini pada saat pengenalan kegiatan, ya. Lalu pada saat ya ini pada saat kegiatan, jadi kita mengucapkan selamat datang, bagaimana kata-katanya, ya. Kita tuh siapa, lalu ada siapa, dan sebagainya itu harus diperkenalkan, ya. Lalu tujuannya apa, kegiatan ini manfaatnya apa, kapan pelaksanaannya, detail-detailnya semua kita tuangkan. Terus prosedurnya bagaimana, lalu pada saat pelaksanaan itu instruksinya seperti apa, kemudian prosedurnya bagaimana, pada saat pelaksanaan itu protokolnya seperti apa, ya, itu harus jelas. Kemudian di akhir, oh ya ini karena saya membuat terapi ini beberapa hari, jadi ada hari kedua dan ketujuh, kalau sama ya berarti kita tulis sama. Lalu penutupan. Nah, pada saat penutupan, itu juga dijelaskan apa yang harus dilakukan, disampaikan itu semua. Nah, itu isi dari modul. Kemudian, sama seperti penelitian-penelitian lain, kita perlu ada dukungan alat-alat ukur. Ya. Pada penelitian saya itu, saya melibatkan guru. Nah, untuk mendapatkan partisipan, saya melibatkan guru dan saya mewawancara guru untuk bisa mendapatkan partisipan yang sesuai dengan karakteristik yang saya butuhkan. Nah, untuk itu saya juga harus membuat wawancara, panduan wawancara, ya. Di sini apa saja yang mau saya tanyakan itu harus dituangkan di sini karena saya tidak boleh menanyakan sesuatu yang di luar kepentingan penelitian. Jadi untuk menghindari itu, juga untuk menghindari supaya saya tidak lupa menanyakan poin-poin itu harus ada panduan wawancaranya. Setelah itu saya juga melakukan observasi. Pada saat terapi itu dilakukan observasi sehingga saya juga membutuhkan lembar observasi sebagai guidance. Ya. Nah, kelengkapan-kelengkapan itu akan sangat membantu proses eksperimen. Jadi itu harus dirancang sebelum eksperimen itu dilakukan. Ya. Ini kelengkapan-kelengkapan
berkas dokumen yang kita butuhkan ya, alat-alat ukur dan detail-detail lainnya yang kita perlukan. Begitu. Nah, sampai sini dulu. Adakah yang mau bertanya? Ini salah satu draft yang saya terima dan menurut saya ini bagus. Sudah kelompok ini sudah membuat berbagai antisipasi ya menurut saya untuk level calon S1 ya, belum S1, calon S1 masih mahasiswa S1 ini sudah cukup baik. Nah, saya izin ya untuk membahasnya di sini kelompok 8. Baik, Bu. Terima kasih. Ini kelihatan kalau variabel yang mau dimanipulasi adalah pelatihan kontrol diri. Jadi kelompok ini mau memberikan sebuah pelatihan untuk mengurangi frekuensi perilaku merokok. Nah, coba Anda perhatikan bahwa ini sudah lebih detail. Bukan hanya perilaku merokoknya saja, tapi yang mau dikurangi itu lebih spesifik adalah frekuensinya. Waktu itu kita sudah bicara yang disebut frekuensi ini maksudnya apa? Dan khusus pada perokok ringan. Eksperimen itu seperti itu. Ini lebih detail, lebih baik. Bukan hanya pada sembarang perokok, tapi khusus pada perokok ringan. Jadi pelatihan kontrol dirinya bisa kita bayangkan itu tidak sama ya kalau untuk kelompok perokok berat dengan kelompok perokok ringan. Nah, di sini sudah dipilih yang perokok ringan. Nah, yang perlu diperjelas adalah frekuensi perilaku merokok itu apa? Berapa kali? Bagaimana cara mengukurnya? Berapa kali sehari? Berapa kali per minggu? Atau per bulan? Lalu detail pelatihannya ini seperti apa? Mari kita lihat sebentar di bawah ya. Nah, ini hasil diskusi saat bimbingan. Penggunaan istilah yang konsisten itu perlu diperhatikan ya, yang biru-biru ini. Kemudian untuk detail bagaimana pelatihan kontrol diri ini dapat mengurangi frekuensi perilaku merokok, itu nanti perlu dijabarkan di dalam bagian sebelum masuk ke dalam hipotesis. Jadi sebelum menuangkan hipotesis, itu perlu dijabarkan dulu, diuraikan bagaimana pelatihan kontrol diri ini secara teoritis itu diduga dapat mengurangi frekuensi perilaku merokok. Nah, kemudian variabel sekundernya di sini lingkungan ini yang kemarin itu masih belum jelas ya, karena ternyata kelompok ini masih bingung sebenarnya variabel sekundernya ini seperti apa. Nah, variabel sekunder ini akan muncul ketika kita mempelajari tentang variabel terikat ini pada kelompok subjek sasaran kita. Frekuensi perilaku merokok ini dipengaruhi oleh apa saja ya? Apakah dipengaruhi keluarga dan teman sebaya? Ketika berada di keluarga yang merokok dan teman-teman sebaya yang juga merokok, maka kecenderungan untuk merokok meningkat. Kalau itu yang dimaksud, maka lingkungan ini dapat dieliminasi dengan cara pada saat pelatihan ini subjek dikumpulkan di satu camp.
Itu cara mengeliminasi lingkungan ini. Nah, kalau Anda tahu, ini saya menyimpang sedikit ya. Itu sebetulnya logika yang dipakai di tempat-tempat rehabilitasi, baik rehabilitasi narkoba, ya, rehabilitasi gangguan mental, ya. Itu kenapa kita menarik mereka ke dalam lingkungan yang jauh dari keluarga dan teman-teman itu untuk menghindari pengaruh dari keluarga yang sering juga ternyata itu memicu kebutuhan untuk menggunakan obat-obatan atau mungkin juga memicu gangguan mental. Begitu juga dengan kelompok komunitasnya yang cenderung untuk misalnya membuli atau juga menawarkan dan mengajak untuk menggunakan narkoba ya, sehingga untuk mengeliminasinya ditarik ke dalam situasi lingkungan rehabilitasi yang jauh dari itu, keluarga dan teman sebaya itu. Itu salah satu teknik. Hanya masalahnya ketika mereka kembali, nah ya kembali lagi begitu ya. Nah ini juga perlu diperhatikan juga ya. Apakah mungkin ketika mereka kembali ke kehidupan mereka sehari-hari itu bisa dilakukan pengukuran time series beberapa kali, akhirnya post testnya beberapa kali untuk melihat apakah setelah mereka kembali merokok meningkat lagi atau mereka tetap. Itu seperti logika time series yang tadi saya tunjukkan. Kemudian yang ini, nah jadi ketika lingkungan keluarga teman sebaya dijadikan variabel kedua ini sepertinya perlu dicari tahu dulu bagaimana cara mengendalikannya ya. Tidak semata-mata bisa langsung kita jadikan variabel bebas kedua. Begitu. Nah ini adalah kelompok yang menurut saya dalam diskusi ini cukup membuat persiapan. Ya, saya tampilkan satu lagi izin ke kelompok berikut. Kelompok 5 saya izin ya untuk membahas. Boleh ya, kelompok 5. Ini kelompok 5 ada di sini kan? Nah, ini mau menggunakan metode mind mapping. Ya, ini juga saya pikir sudah memberikan penjelasan ya metode mind mapping seperti apa. Hanya prosedurnya seperti apa metode mind mapping ini. Di sini belum diperjelas. Ya. Yang saya mau bahas adalah variabel sekunder ini. Ini bukan variabel sekunder kan? Ini apa coba? Ini kalau dibaca ini apa sih? Subjek, Bu. Iya, betul. Kalau subjek berarti apa? Variabel sekunder bukan? Bukan ya. Variabel sekunder itu adalah variabel-variabel lain yang memengaruhi ini variabel terikat selain ini variabel bebas. Nah, bagaimana kita tahu variabel sekundernya apa? Kita harus baca dulu motivasi belajar itu dipengaruhi oleh apa saja. Nah, di sini sudah ada ekstrinsik, distrinsik. Yang ekstrinsik dipengaruhi oleh apa saja, yang intrinsik dipengaruhi oleh apa saja. Nah, semua yang bukan mind mapping
itu adalah variabel sekunder. Sampai sini jelas? Gitu ya. Jadi, kalau kita sudah tahu teknik variabel sekunder apa saja, maka kita akan bisa mengetahui bagaimana teknik kontrol yang kita perlukan. Setelah itu, kita akan bisa membuat desain penelitiannya. Nah, desain penelitiannya itu tergantung dari teknik kontrol yang diperlukan. Jadi itu saling berkaitan. Ya, setelah kita tahu variabel penelitiannya, kita tahu variabel sekundernya. Nah, kalau kita tahu variabel sekundernya, kita bisa merancang teknik kontrol yang dipakai, yang diperlukan untuk mengendalikan variabel sekunder ini. Setelah itu, kita akan bisa merancang desain penelitian seperti apa yang akan bisa mengontrol variabel-variabel sekunder itu dengan tepat. Gitu, ya. Oke. Baik, sampai sini dulu. Adakah pertanyaan? Jadi yang penting adalah Anda bisa menguraikan, kok bisa ya variabel bebas itu membuat variabel terikat itu naik atau turun. Itu adalah konsep teori yang penting. Itu hanya bisa dijelaskan melalui bacaan, ya, artikel-artikel, penelitian-penelitian terdahulu, ya juga, yaitu hanya dari situ kita bisa menjelaskannya. Oke, ada lain yang mau didiskusikan? Pertanyaan? Belum ada? Nah, materi kita tuh karena udah selesai, jadi minggu depan kita akan kuis materi-materi yang setelah materi yang terdahulu, ya. Jadi kita akan akhiri pertemuan perkuliahan ini dengan kuis minggu depan. Lalu selanjutnya di bulan April kita akan mulai dengan presentasi, ya. Untuk proposal itu sebenarnya sama dengan, saya pakai sama dengan ini, format proposal tugas akhir. Jadi kalau kita mau mengajukan seminar tugas akhir, jadi kalau kita mau mengajukan seminar tugas akhir itu kan ada proposalnya. Nah, itu bisa dipakai formatnya. Jadi bisa pakai format yang artikel, ya tidak harus bab 1, bab 2, bab 3, tidak perlu seperti itu. Kita cukup buat artikel. Tapi kalau Anda lebih suka membuat lebih detail, ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu, ya boleh juga, cuman jadi lebih banyak yang harus ditulis di situ. Ya. Sebenarnya format artikel udah cukup. Yang penting detail-detail khas eksperimennya itu yang perlu ada, yaitu bagaimana hubungan antara si variabel bebas dengan variabel terikat itu. Kok bisa variabel bebas itu memengaruhi variabel terikat? Itu aja sih yang paling penting. Nah, dukungan untuk menjelaskan itu ada di modul dan detail-detail lampiran tadi. Bisa kayak panduan wawancara untuk memastikan karakteristik subjek, misalnya ya, terus alat ukur. Tidak semua harus ada, panduan wawancara juga tidak harus ada, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan di dalam detail eksperimen itu. Ya, jadi saya tadi hanya kasih contoh karena saya butuh memastikan bahwa calon partisipan ini memang sesuai karakteristik yang saya butuhkan, jadi saya membuat panduan wawancara. Begitu, kira-kira ada komentar?
mau mengumpulkan proposalnya? Karena sekarang sudah tanggal 18. Lalu kita berakhir di nilai harus masuk tanggal 23 April. Berarti kita harus selesai tanggal 15 April. Paling lambat tanggal 22. Tanggal 15 dan tanggal 8. Karena tanggal 1 April kemungkinan libur Paskah. Jadi, kapan Anda mau mengumpulkan proposalnya? Tanggal berapa? Tanggal 1? Cukup nggak waktunya? Tanggal 1 April? Bagaimana? Atau saya aja yang nentuin ya? Mau nawar atau mau saya yang nentuin aja? Ini bagaimana nih, Kak Evin? Enaknya gimana nih, Kak Evin? Saya aja yang nentuin apa? Boleh tawar-menawar nih, Kak Evin? Kalau nggak ada yang masih saran sih, itu aja yang menentukan. Saya aja ya, menentukan. Kalau gitu nanti saya umumin aja di grup ya. Kalau gitu. Iya, itu aja Bu. Oke. Benar ya? Nggak ada yang nyesel ya? Oke deh, Dianda. Thank you ya pendapatnya. Saya aja yang menentukan ya. Boleh? Nah, terus presentasi. Anda mau presentasi langsung di Zoom atau mau direkam dulu? Mana yang lebih baik buat Anda sebagai penyaji maupun sebagai pembahas? Enak dengerin langsung, terus baru mikir, atau nonton dulu diskusi, baru nanti pada saat pelaksanaan Anda tinggal diskusi. Ini saya tentukan juga. Presentasi langsung. Oke, kalau itu enak buat siapa? Buat yang presentasi ya. Kalau buat yang membahas, enak nggak? Langsung nanya gitu. Ibu, saya boleh ngasih saran? Boleh dong. Kalau menurut saya ya, dari pengalaman saya di semester sebelumnya, kalau dari itu nanti takutnya kalau ada jaringan connect yang nggak apa namanya Bu, nggak stabil, nanti bisa kayak menghambat proses perjalanan presentasi itu Bu. Iya, memang. Benar. Terus sarannya apa, Vin? Kalau menurut saya sih enak direkam ya Bu, karena mereka kan bisa lihat dulu baru diskusi. Tapi kalau secara langsung kan mungkin mikir dulu gitu kayak membuang waktu sih kalau menurut saya. Iya, betul. Kalau pengalaman saya juga begitu. Kalau kita langsung, karena kita berkelompok dan kelompoknya itu terpisah ya, tidak ada langsung di satu tempat, itu membuat kita tidak bisa berdiskusi dengan cepat karena diskusinya pasti lewat chatting kan. Jadi kalau saran, ya kan ya Fit, jadi kalau saran saya sih lebih baik direkam penjelasannya, nggak usah terlalu panjang gitu kan, yang penting Anda bisa kayak bikin slideshow di Zoom, direkam langsung juga bisa kan, nggak harus ada animasinya. Nah, kalau saran saya sebaiknya direkam saja sebentar gitu, yang penting penjelasannya itu tidak terputus-putus gitu, utuh gitu. Sehingga kelompok pembahasnya itu bisa
bisa nangkep penjelasannya tuh dengan utuh. Setuju nggak? Bagaimana kalau begitu? Apakah oke? Setuju? Setuju ya? Boleh ya? Oke, thank you. Benar. Saya pikir juga lebih baik begitu supaya yang kita mendengarkan itu utuh gitu. Nah, kemudian, saya akan buat jadwal. Kali ini ada 9 kelompok dan saya nggak mau terlalu lama ya. Karena yang penting kan kita di target mata kuliah ini Anda punya pengalaman membuat proposal. Jadi kita bagi di tanggal 8 dan 15 April. Kalau tidak selesai, kita lanjutkan di tanggal 22. Tapi nanti kita akan usahakan selesai tanggal 15. Ya, berarti satu hari ada 4 dan satu hari yang lain ada 5 kelompok. Begitu ya. Nah, karena mungkin waktunya itu ada yang kurang, nanti tanggal 22 kita mungkin satu atau 2 kelompok. Ya. Oke, kira-kira begitu. Saya usul tanggal 1 itu pengumpulan. Tanggal 1 itu pengumpulan ini proposalnya, ya. Lalu materi ininya gimana? Mau pertanyaannya mau diajukan langsung saja atau mau dikumpulkan dulu sebelum presentasi? Jadi bisa dibahas dulu. Mau bagaimana? Baik. Dikumpulin dulu ya biar bisa dibahas ya. Oke. Kalau gitu enaknya gimana? Dikumpul tanggal 4 gitu. Jadi kelompok pembahas kumpul pertanyaan tanggal 4 itu hari Minggu supaya kelompok penyaji punya waktu juga 4 hari ya untuk diskusi bagaimana cara menjawabnya. Begitu ya. Jadi tanggal 1 presentasi dan proposalnya dikumpulkan. Lalu kelompok pembahas punya waktu untuk nonton, baca, lalu bikin pertanyaan sampai dengan tanggal 4, lalu tanggal 5, 6, 7 itu kelompok penyaji bisa mempersiapkan diri membahas pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu ya? Oke, begitu ya timeline-nya ya. Jadi nanti saya yang akan bagi kelompoknya, saya usahakan sesuai topik ya. Nah, saya udah buka-buka topiknya, sudah baca-baca juga. Nanti saya akan bagi, saya usahakan kelompok penyaji dan pembahasnya itu topiknya kurang lebih mirip supaya tidak kesulitan membahas dan menjawab pertanyaannya ya. Gitu. Oke. Saya pikir itu poin-poin yang perlu saya sampaikan. Pengalaman saya sih, yang namanya eksperimen itu dikuliahkan itu gampang, dihafalin gampang kayak desain-desain itu, tetapi ketika itu dipraktekkan di dalam sebuah bentuk proposal, di situ kesulitannya, itu letak kesulitannya. Jadi materi mata kuliah ini itu bukan materi yang enak untuk dikuliahkan gitu. Justru enak sih, dikuliahkan tuh gampang, dipahami, tetapi ketika dipraktekkan itu tidak gampang. Jadi saya mengerti kalau Anda punya masalah dalam membuat proposal, nggak usah khawatir. Kami tetap bersedia untuk mendampingi ya, Kak Evin ya. Kita akan terus mendampingi sampai nanti Anda selesai presentasi ya. Jadi Anda tetap boleh berdiskusi dengan kami bagaimana juga menjawabnya atau
mau bertanya di poin apa itu juga silakan. Ya, di situ letak kesulitan dari eksperimen. Baik, kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, saya pikir waktu yang tersisa ini saran saya itu bisa dipakai oleh kelompok-kelompok untuk melanjutkan mempersiapkan proposalnya, ya. Biasanya kalau di kelas, saya hanya kalau kelas offline itu saya biasanya kasih materi, lalu sisa waktunya itu memang dipakai untuk diskusi di kelas. Cuman kalau ini kelas online, apakah mau pakai Zoom ini saya buatkan breakout rooms atau mau pakai Google Meet sendiri atau bagaimana? Silakan. Kalau mau pakai breakout room dari Zoom ini saya bisa buatkan. Tapi kalau mau pakai yang lain juga boleh. Bagaimana? Mau diskusi pakai breakout rooms dari Zoom ini atau mau bikin sendiri? Mau bagaimana?